Halo Dermatizen, sudah lama ya kita nggak jumpa lagi di Expert Talk by Derma XP. Sekarang kita udah masuk episode 4. Perkenalkan, nama saya Dini untuk host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Dian Pratiwi. Halo dok. Halo Din. Nah, Dr. Dian ini adalah dokter spesialis kulit kelamin. Beliau berpraktek di RH Klinik Kemanggisan dan juga di Klinik Puspa. Jadi, kalau teman-teman dermatizen nih mau ketemu langsung, konsultasi langsung sama beliau, bisa langsung datang ke kliniknya ya. Beliau itu juga aktif di sosial media. Jadi teman-teman yang suka update-update nih di Instagram bisa follow IG-nya dokter ya di @drdianpratiwi. Oke, kita sapa lagi ya. Halo dok. Halo. Dokter apa kabar? Baik. Makin cantik aja nih dok. Aduh, Dini yang makin cantik lah. Oke. Dokter, thank you banget ya sudah datang di hari ini nih dok. Sama-sama. Iya, kali ini kita mau bahas tentang penuaan dini nih dok, aging. Biasanya penting banget nih dok. Banget. Nah, kadang ya dok, wanita di Indonesia itu sangat sensitif nih dok kalau ditanya umurnya berapa. Iya nggak sih dok? Banget. Jangan itu. Oh jangan ya dok ya. Nah jadi ini banyak pertanyaan dari dermatizen juga. Itu gimana sih cara pemilihan skincare untuk anti aging gitu. Nah setahu Dini ya dok ya, sekarang itu udah lagi booming tentang retinol ya dok ya. Nah, dianggap sebagai salah satu atau gold standar sebagai anti aging. Bener gak sih dok itu? Ya, betul banget itu. Jadi retinol atau yang termasuk lah di dalam kelompok retinoid ini merupakan gold standar memang untuk anti aging, atau biasanya para pencinta skincare bilangnya holy grail. Holy grailnya anti aging. Nah, jadi memang pastikan kalau memang akan menuju untuk anti aging sebaiknya memang ada retinoid, retinol atau turunan-turunannya. Oh gitu, jadi bener ya dermatizen tuh ya. Nah, kalau Dini juga lihat nih dok, kan sekarang nih udah mulai banyak skincare Korea nih dok. Terus di dalamnya juga banyak oil gitu ya dok yang terkandung dalam skincare tersebut. Terus juga Dini baca ada istilah gentle herb oil. Nah, apa sih dok sebenarnya gentle herb oil itu? Ya, gentle herb oil ini biasanya adalah sekelompok ya, sebetulnya bukan hanya satu. Berbagai macam oil, biasanya oil-oil ini adalah plant based. Jadi dari tanaman yang didapatkan ada bermanfaat nih untuk kulit, jadi beneficial. Jenisnya sendiri sebetulnya bisa bermacam-macam, tapi yang paling sering digunakan misalnya seperti sunflower oil atau almond oil. Nah, itu banyak digunakan pada skincare. Oh oke. Jadi memang banyak ya dok ya gentle herb itu, jadi bukan cuma satu oil aja ya dok? Iya, betul. Oke. Nah tadi dokter udah sebutkan tuh dok ya, yang almond oil, sunflower oil, itu fungsinya secara spesifik tuh di skincare untuk apa sih dok? Ya, semua oil-oil ini dia bisa bermanfaat untuk yang pertama meningkatkan kelembapan kulit kita. Jadi kulit kan dengan aging, bertambahnya usia, kulit mulai jadi lebih kering. Nah, ini dia akan meningkatkan kelembapan. Kemudian yang kedua juga merangsang pertumbuhan kolagen baru, sehingga kulit kita itu akan jadi lebih elastis dan lebih firm, lebih kenyal. Nah, itu yang paling menonjol ya dari oil-oil ini manfaatnya. Oke, dok, tadi kan ada banyak oil yang terkandung di dalam skincare ya dok ya. Nah, biasanya tuh skincare apa aja sih dok yang suka ada oil-oilnya itu? Nah ya, kalau sekarang ini kita bisa dapatkan dalam berbagai produk, tapi biasanya yang utama mengandung oil itu biasanya diletakkan di cleansing oil pastinya, lalu juga di serum dan biasanya di moisturizer. Nah ini bisa dipilihkan nanti ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang paling baik menurut saya tentunya dalam bentuk serum, karena serum ini kan memang dirancang dia high concentrated, jadi pasti kandungannya lebih tinggi, juga dia jenisnya leave on ya, berbeda dengan misalnya cleansing oil yang naturally memang harus kita bersihkan lagi dari kulit, demikian. Oke, jadi banyak ya di semua jenis skincare itu bisa ada oil-oil itu. Tapi memang serum ya dok ya yang utamanya tadi betul. Gitu ya. Jadi dermatizen bisa pilih ya serum yang mengandung oil-oil yang memang fungsinya untuk menjaga elastisitas kulit. Vitamin-vitamin itu juga ada ya dok yang fungsinya spesifik untuk anti aging. Contohnya apa sih dok? Ya, biasanya kalau vitamin untuk anti aging ini dikaitkan dengan sifat antioksidannya. Untuk vitamin yang paling tinggi antioksidannya itu adalah vitamin C. Lalu juga vitamin E itu ada antioksidan, juga vitamin E.
vitamin A ya. Tapi selain vitamin, sebetulnya beberapa mineral juga memiliki efek antioksidan seperti zinc, selenium, juga beberapa senyawa misalnya seperti coenzim Q10 atau astaxanthin, itu juga semuanya memiliki antioksidan. Dok, tadi kan dokter sebutkan ya, kalau tadi salah satunya yaitu astaxanthin ya dok ya, dikenal juga sebagai vitamin antioksidan yang terkuat gitu ya dok ya. Gimana tuh dok menurut dokter? Apakah pendapat itu betul ya dok ya? Ya, jadi memang astaxanthin ini merupakan salah satu lah dari top antioksidan karena memang powernya dia untuk menetralisir radikal bebas itu memang sangat kuat. Contohnya kalau dibandingkan dengan vitamin C misalnya, itu dinilai kira-kira sekitar 6.000 kali lipat lebih poten gitu ya. Kalau misalkan dengan vitamin E misalnya itu kira-kira sekitar 100 kali lipat. Jadi memang sangat poten power antioksidannya. Oke, benar ya, ternyata ya cukup tinggi ya. Nah, kalau misalnya nih dok, ada skincare yang isinya tadi ada derivat vitamin A-nya juga ya dok ya, retinol, ada jojoba oil juga, ada vitamin-vitamin. Itu gimana dok? Apakah itu termasuk versi lengkap gitu dok? Dan apakah cocok untuk semua jenis kulit? Gitu. Iya, tentunya sangat baik ya, karena kan tadi kita sudah ngobrol untuk manfaatnya. Jadi misalnya seperti Gentle Herb Oil yang isinya adalah plant-based oil yang beneficial untuk kulit ini kan akan mensupport kelembapan kita, skin firmness, kemudian elastisitas, kekenyalan kita. Nah, dibantu nih dilengkapi dengan berbagai vitamin dan bahan-bahan yang sifatnya kaya antioksidan. Jadi keduanya akan saling melengkapi. Jadi tentunya sangat baik ya. Nah, untuk jenis kulitnya sendiri mungkin harus disesuaikan. Terutama sebetulnya bukan karena bahan aktifnya. Kalau menurut saya lebih dari formulasi dan tekstur produknya. Seperti misalnya ini produknya adalah oil serum demikian. Nah, berarti kalau oil serum ini kita kenali aja jenis kulit kita. Kalau kulitnya adalah kering, dehidrasi, nah itu pasti nyaman sekali pakai oil serum. Jadi bisa digunakan 2 kali sehari, pagi, malam. Tapi kalau misalnya kulitnya itu normal, cenderung berminyak atau malah very oily, ya tentu mungkin lebih nyaman digunakan sekali sehari dan di malam hari. Kalau pagi hari mungkin rasanya kurang nyaman ya kalau kulitnya memang sudah berminyak gitu. Jadi disesuaikan saja dengan jenis kulitnya. Oke. Nah, biasanya tuh ada efek samping khusus nggak sih dok? Kalau ada skincare yang oil-oil tadi tuh dok, apakah malah jadi tambah berminyak gitu dok? Atau apa dok? Ada efek samping khusus kah dok? Ya, biasanya ini memang sangat tergantung kembali ke formulasi. Jadi memang pastikan nih, dermatizen harus bisa memilih jenis oil serum yang formulasinya juga yang cocok ya untuk jenis kulitnya. Nah, biasanya yang ditakutkan kan kalau terlalu oil banyak, lalu nanti misalnya jadi clogging atau jadi berkomedo, jerawatan misalnya gitu. Nah, itu sangat bergantung pada formulasi sebetulnya. Karena oil pun apabila diformulasi dengan tepat, sudah ada teknik-teknik khususnya nih supaya dia juga tidak bersifat komedogenik lagi, pada konsentrasi yang khusus dan dengan teknik pembuatan yang tentunya khusus juga. Tapi intinya kalau memang takut ya, aduh nanti saya tiba-tiba breakout atau apa, di patch test saja dulu sedikit, gunakan dulu sedikit, misalnya di belakang telinga, dinilai responnya bagaimana. Kalau memang oke, maka silahkan digunakan. Oh, betul. Tapi tetap ya teman-teman, kalau misalnya khawatir jenis kulitnya apa, nggak yakin, harus tetap konsultasi kayaknya ya dok sama dokter. Iya, betul. Jadi memang sangat bergantung ya pada kondisi kulit masing-masing. Kalau misalnya kan kita semua sebelum memilih skincare tentunya kan misalnya kita kenali dulu nih jenis kulit kita apa sih, lalu permasalahannya apa. Kan ada yang concernnya ke aknenya, ke jerawatnya, ada yang concernnya ke anti-agingnya. Nah, dari situ kan baru kita pilih. Nah, kalau memang merasa, oh iya ya, aduh kok saya kayaknya nggak bisa nih, nggak membaik, ya silahkan sebaiknya konsultasi dulu ke dokter terdekat. Oke, betul. Nah, teman-teman ya, konsultasi dulu ya, jangan asal coba-coba. Karena emang banyak banget tuh dok skincare dan ya FOMO ya dok ya, jadi pengen coba-coba gitu kan. Betul. Oke, nah banyak juga nih dok pertanyaan dari dermatizen tuh bilang, ini aman gak sih buat
bumil atau menyusui, kan banyak nih wanita-wanita muda sekarang yang walaupun lagi hamil tetap ngerawat Tetep kulit dong dok, ya. tetap. Harus. Iya, itu Iya. apa aja sih dok skincare yang cocok gitu, dan ada bahan tertentu yang harus dihindari nggak sih dok? Ya, secara umum hampir semua skincare sebetulnya cukup aman untuk digunakan pada ibu hamil. Seperti kalau misalnya tadi nih kita gentle herb oil atau vitamin yang bersifat antioksidan. Ya tentu oil-oil dan vitamin ini sebetulnya aman digunakan pada saat hamil karena mereka memang bahannya gentle-gentle, dan kebanyakan juga tidak hanya digunakan untuk topikal ya, untuk produk skincare, bahkan beberapa juga dikonsumsi ya, bahan naturalnya, bahan alaminya. Meskipun tentunya nanti ada beberapa bahan aktif yang memang harus dihindari pada saat hamil. Contohnya apa tuh dok yang mesti harus dihindari? Biasanya yang harus dihindari itu misalnya seperti retinol, turunan-turunan dari retinoid itu meskipun ada yang menganggap aman digunakan, tapi ada juga yang menganggap sebaiknya ditunda dulu. Nah itu nanti dermatizen bisa berkonsultasi dulu ya dengan dokternya untuk memastikan jenisnya. Yang terutama itu ya yang paling utama. Iya, karena itu yang tadi disebutin tuh ya dok ya, gold standarnya tuh pakai retinol ya. Jadi kalau lagi hamil, apalagi trimester awal mungkin gitu ya dok ya, sangat riskan gitu bila menggunakan tadi retinol tadi. Oke, nah dokter kan biasanya juga kalau kita pakai skincare, kalau perempuan ya nggak mungkin lepas dari make up ya dok. Nah, abis pakai skincare itu boleh langsung pakai sunscreen juga dok? Boleh pasti, kalau sunscreen itu udah wajib deh hukumnya. Wajib. Jadi harus pakai tuh dok justru. Harus pakai dalam kondisi apapun. Kalau misalnya memang akan ketemu dengan sinar matahari, ya apapun skincare kita tetap paling akhir sunscreen. Oke, tetap dipakai. Oke dok, ini udah masuk ke pertanyaan yang terakhir nih dok ya. Jadi ada juga nih dok banyak kan yang bilang bahwa kulit berjerawat atau kusam nih, dia pengen juga nih tampil awet muda gitu ya dok ya, tapi jerawatan. Nah itu di treatment dulu kah jerawatnya atau bisa bareng-bareng gitu dok? Dua-duanya langsung di treatment sekalian, skincare sekalian gitu dok? Nah kalau itu sangat bergantung pada kondisi dan keparahan jerawatnya. Kan jerawat ada beberapa gradingnya. Misalnya kalau jerawatnya itu parah, inflamasi ya, meradang-meradang sekali, ya tentunya sebaiknya stabilkan dulu lah jerawatnya, berobat dulu ke dokter. Sabar dulu ya. Setelah stabil baru deh anti agingnya dimulai. Tapi kan kadang-kadang juga jerawat juga hanya ringan ya. Jadi misalnya hanya komedo atau ya hanya ringan-ringan saja, atau sudah masuk ke fase bekas, jerawatnya udah tidak ada yang meradang lagi, semuanya sudah stabil. Nah itu sih bisa langsung digunakan secara simultan. Oke, jadi bareng aja. Bisa bareng, ya. Jadi tentunya harus dilihat dulu nih tipe jerawatnya, gradingnya masuk ke grade berapa gitu ya, tingkat keparahannya. Oke, the last question dok. Tips yang tepat untuk memilih skincare yang aman di kulit pasien. Oke, untuk memilih skincare yang tepat, intinya sih sebenarnya tadi ya, yang pertama, kenali dulu nih jenis kulit. Dermatizen nih jenis kulitnya apa? Kering, berminyak, normal, kombinasi misalnya. Setelah kenal, lalu baru kedua, aduh apa ya skin goalnya? Mau anti-aging kah? Mau anti-acne kah? Mau brightening kah? Nah dari situ, baru dermatizen bisa memilih produk-produk yang ada, bahan aktifnya disesuaikan nih, sesuaikan dengan jenis kulitnya, sesuaikan dengan skin goalnya. Nah baru setelah itu silahkan deh dicoba. Kalau tidak yakin, takut, jangan lupa misalnya patch test dulu sebentar ya kan, dinilai begitu oke digunakan. Dan kalau ada masalah kulit yang aduh saya tuh udah pakai rajin banget gitu ya, sehari 2 kali udah habis berapa banyak botol gitu, kok nggak sembuh-sembuh juga. Nah, itu berarti saatnya berobat ke dokter. Oke, jadi jangan coba skincare yang lain lagi justru ya dok ya, makin kacau nanti ya dok. Kayak dokter sering mengobati pasien-pasien yang FOMO sama skincare baru gitu. Oke gitu ya dok. Wah nih menarik banget nih dok topiknya ya dok ya. Soalnya tuh memang kita suka lihat di online ataupun di ya semua platform online gitu ya dok ya, sosial media tuh skincare Korea tuh yang banyak tuh ya dok ya. Ya kulit bening kan di Indonesia tuh biasanya cantik itu adalah kulit yang sangat putih, glowing, tanpa adanya lecet sedikit pun, dan tetap tanpa kerut-kerut gitu ya dok ya. Betul, padahal belum tentu tepat ya. Belum tentu ya dok. Iya.
Ada kerut dikit gitu dok ya? Nggak mau ya? Nggak mau dok Nggak gitu. mau. Oke, jadi memang itu ya dokter. Thank you banget nih dokter waktunya ya. Nah, jadi saya tuh mau simpulin nih dok hasil diskusi hari ini. Penting banget merawat kulit sejak usia dini ya dok. Supaya kita bisa mencegah kerut-kerutan, keriput yang ada di wajah, dan penting juga ini yang menjaga kelembapan kulit dengan menggunakan serum yang tepat dan aman untuk kulit. Kalau dirasa memang perlu penanganan khusus atau ragu-ragu, langsung datang ke dokter spesialis atau klinik kecantikan terdekat ya. Ketemu dokter di RH Klinik Kemanggisan dan Klinik Puspa. Dan juga untuk yang ibu hamil dan menyusui, ini bisa tetap pakai skincare dengan bahan-bahan yang aman. Namun harus hindari yang tadi itu ya, retinol. Hindari dulu sementara supaya kulitnya tetap baik juga, tapi tidak mengganggu dari perkembangan si bayinya. Oke, thank you banget Dokter Dian sudah menyempatkan waktu untuk berbincang pada hari ini bersama kita dan dermatizen di sini. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya dokter, berbincang tentang seputar kulit kembali. Ya, oke sekian. Terima kasih dermatizen semua yang sudah nonton di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe juga dan diklik tombol loncengnya supaya tahu ada notifikasi ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita di @derma.xp dan follow TikTok kita di official_dermaxp. Sampai bertemu lagi, see you.